Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak mau cek kehadiran. Oh, ini ada satu bangku kosong. Ini kira-kira anaknya kemana? Sakit. Sudah izin ke wali kelas? Sudah. Oke, nanti jika dalam 2 hari ke depan anaknya belum juga masuk, bisa datang ke rumahnya untuk menjenguk. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Apakah ada yang tahu kecerdasan artifisial itu apa? Boleh angkat tangan, dijawab sebisa mungkin, salah benar tidak masalah. Apa itu kecerdasan artifisial? Belum tahu semua ya? Nah, kecerdasan artifisial itu AI. Kalau AI tahu ya? Contoh AI yang sama tahu apa? ChatGPT. Selain ChatGPT apa? Meta AI. Nah, itu salah satu dari kecerdasan artifisial. AI itu bahasa luar negerinya. Kalau kecerdasan artifisial itu bahasa lamongannya lah, kayak gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut tentang materi ini, saya akan mengadakan pretest. Fungsi pretest ini untuk saya mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang AI atau kecerdasan artifisial, biar nanti saya bisa menyesuaikan materi yang akan saya berikan tentang kecerdasan artifisial. Oke, pretest akan dilakukan menggunakan background atau quizzes. Nah, linknya bisa dicek di WA masing-masing ya, akan saya kirim di WA. Oke, dibuka kuisisnya. Kemudian silakan login menggunakan nama masing-masing biar nanti saya tahu siapa saja yang sudah login. Nah, ini sudah ada 6 peserta. Di sini ada 6 peserta yang sudah login. Yang lainnya silakan untuk login, bisa klik link yang sudah saya berikan di grup. Oke, sudah masuk semua ya? Oke, kita mulai dari sekarang. Bisa dilihat HP-nya masing-masing ya. Dilihat ya HP-nya masing-masing, soalnya ada di HP. Naura sudah menjawab. Nafisa mengikuti. Saya untuk mengajar hari ini. Saya akan menyesuaikan pengetahuan kalian. Klasemen sementara dipimpin oleh Muhammad Rifki Adi Firmansyah. Peringkat 2 diisi oleh Nafisa. Peringkat 3 Naura. Ada yang masih belum menjawab juga ini. Berarti masih bingung ini jawabnya bagaimana ya. Agak cepat boleh.
bisa memimpin klasemen. Ada yang sudah selesai? Sudah ya, sebagian sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Akan saya akhiri. Oke, dipimpin oleh Talita, kemudian peringkat 2 Nafisa, kemudian Safawati. Oke. Nah, ini saya review ya. Berarti hampir 70% itu siswa di sini sudah mengetahui tentang dasar kecerdasan artifisial. Kemudian soal yang paling salah tadi ada di poin 5 ya kalau nggak salah ini. Oke. Setelah ini akan kita ulas. Oke. Coding dan kecerdasan artifisial. Jadi di sini kita ada tambahan codingnya ya. Ada yang sudah tahu apa itu coding? Bukan puding, coding. Ya, siapa? Untuk pemrograman. Ya, salah satunya coding itu untuk pemrograman. Tapi sebenarnya coding itu cuma istilah. Nanti setelah ini kita jelaskan ya. Nah, target dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan pembelajarannya murid dapat menerapkan konsep coding dan KA, kemudian penerapan coding KA, kemudian pemecahan masalah coding dan KA. Profil pelajar Pancasila yang kita dapat hari ini yaitu bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Yang pertama, konsep dasar coding dan berpikir komputasional. Menurut kalian, apa persamaan antara resep makanan dengan coding? Persamaannya apa? Baik, persamaannya yaitu sama-sama adalah perintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau masakan misalnya kita mau masak nasi goreng, pertama yang dimasukkan ketika mau masak nasi goreng adalah kita harus menggoreng bumbunya, kemudian masukkan nasi, kemudian diaduk dan lain-lain. Kemudian coding juga sama, serangkaian kode untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perintah-perintah pengikutnya itu ya. Nah, kemudian dalam berpikir komputasional kita itu ada pilar di sini 4 pilar ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi dan algoritma. Dekomposisi itu apa sih? Dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi masalah yang besar itu dipecahkan menjadi kecil-kecil dulu, dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan menjadi kecil-kecil, yaitu kita pengenalan pola, mencari kesamaan atau tren dalam masalah. Kita tata masalah yang hampir sama itu yang mana. Jadi nanti biar masalahnya ketemu itu. Kemudian selanjutnya abstraksi, fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail. Kemudian yang terakhir yaitu algoritma, membuat langkah-langkah solusi secara beruntutan. Setelah masalah itu besar ya, misalnya masalah besar. Andaikan masalahnya kita mau masak nasi goreng, terus kita lapar ya, masalah besar. Kemudian kita pecahkan masalahnya, lapar berarti harus makan. Makan ini apa saja, nasi goreng, bakso dan lain-lain dipecahkan. Kemudian kita cari solusinya. Kalau misalnya beli bakso keluar hujan, malas. Kemudian apa-apa, akhirnya ketemu nasi goreng, dipecahkan. Kemudian kita susun langkah-langkah kita dalam membuat nasi goreng tersebut. Jadi itu tidak hanya dipakai dalam coding, tapi dalam masalah sehari-hari. Sama kalau
mempunyai tugas atau masalah yang besar itu sama pecahkan jadi kecil-kecil dulu. Kalau saya sendiri biasanya membuat mind map, apa saja yang penting, apa saja yang perlu dibuang, kayak gitu ya. Misalnya kalau ikut banyak organisasi kan, sama harus mempertimbangkan ikut yang mana ini, itu. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi, ini ada semacam tugas kecil, tugas gampang. Nanti saya akan membagikan satu kertas untuk satu anak, kemudian nanti diikuti instruksi seperti yang di atas. Bawa pulpen semua ya. Oke, kita bawa pulpen. Oke, silakan ditulis cara untuk membuat secangkir teh manis. Silakan ditulis runtutan cara membuat secangkir teh manis. Ditulis secara cepat saja boleh. Cara membuat secangkir teh manis, kita harus memetik daun teh di malam dulu, setelah itu kita proses, misalnya kayak gitu. Atau kalian punya cara simpel, saya kan nggak tahu, siapa tahu ada yang punya perkebunan teh kan juga saya nggak tahu. Ditulis cara membuat teh manis. Masa iya ada yang nggak tahu cara membuat teh manis kan yuk, aneh. Sudah? Ditulis cara membuat secangkir teh manis. Sudah? Nah, ini nanti berkaitan dengan berpikir komputasional dan memecahkan masalah atau algoritma. Oke, silakan boleh dikumpulkan mulai dari sebelah sini. Oke, tidak perlu dikasih nama, tidak apa-apa. Kita cuma sebagai bahan belajar. Oke, sebelah sini. Oke, sebelah sini. Oke. Akan saya coba ya. Salah satu anak menjelaskan cara membuat secangkir teh manis. Siapkan cangkir dengan kantong teh atau bubuk. Tuang air panas, tambah gula, aduk dan sajikan. Ini dari si A. Kemudian dari si B, kita akan mengambil 2 sampel ya, biar tidak terlalu rumit. Nanti kita jelaskan yang lainnya. Langkah-langkah membuat secangkir teh manis. Bahan teh kemasan, kemudian gula. Kemudian rebus air dengan takaran 200 ml. Setelah air mendidih, tuang dalam gelas dan masukkan teh dan gula. Apakah cara 2 ini salah? Tidak. Sebenarnya caranya tidak ada yang salah, tapi mungkin berbeda runtutan. Nah, itu beda. Nah, ini membuktikan bahwasanya kita sebagai manusia itu mempunyai akal pikiran yang unik, yang berbeda, yang menjadikan kita beda dengan sebuah AI juga mungkin. Seperti itu. Nah, kenapa beda? Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya yaitu mengenal dan menerapkan kecerdasan artifisial atau KA. Mestinya sama sudah kenal, termasuk tadi GPT, Meta AI. Sama juga sudah pernah menerapkan. Nah, di sini apakah sampean tahu selain AI itu bisa dipakai untuk bertanya, bisa apa lagi? Selain sampean tanya
sesuatu, itu AI bisa melakukan apa? Menurut sampean? Apa? Ngobrol, berbincang-bincang, kemudian bisa membuat sebuah gambar dan lain-lain. Nah, itu ada jenis-jenisnya. Nah, ini pernahkah kalian menggunakan asisten suara di HP atau melihat filter di media sosial? Tentunya pernah dong pakai filter IG atau ini contoh filter yang ketika sama melet kemudian keluar lidah atau keluar telinga atau mata sama menjadi merah. Nah, itu yang dipakai AI. Cara kerjanya AI itu nanti mungkin itu dikenalkan sama wajah kita, kemudian nanti ditandai untuk area mata ini nanti bisa berubah menjadi mata merah, atau diedit kupingnya bisa menjadi kuping panjang, atau ketika ada lidah itu nanti akan muncul lidah tambahan, gitu ya. Nah, itu untuk filter media sosial. Kemudian asisten suara, ada yang punya Google TV atau Smart TV di rumah? Tidak ada ya? Atau sama pernah melihat gak ada sebuah rumah yang oke Google nyalakan AC? Nah, itu kecerdasan artifisial yang dipakai. Nah, kalau sama pakai Smart TV atau Google, biasanya ketika kita mencari channel atau mencari sesuatu, kita tekan tombol berbicara, kemudian kita tinggal ngomong apa saja yang kita inginkan. Contoh misalnya sama klik kemudian, oke Google, saya bosan, nyanyikan saya lagu Balonku Ada 5. Dia akan menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Bukan video, tapi dia yang akan menyanyikan. Nah, itu AI. Atau misalnya sampean pakai HP ketika nyari sesuatu atau ngetik sesuatu malas sampean pakai voice. Nah, itu juga termasuk AI atau kecerdasan artifisial. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Singkatnya, KA adalah program komputer yang bisa belajar dari data untuk melakukan tugas cerdas. Jadi dia itu harus belajar dulu dari data yang ada. AI nggak akan tahu apa-apa kalau datanya itu nggak ada. Misalnya nanti kita contohkan, data sampean misalnya di internet nggak ada. Ketika sama tanya siapa Rifki Adi Firmansyah misalnya, dia mungkin akan munculkan Rifki Adi Firmansyah yang ada di website itu siapa. Kemudian bukan ini Rifki yang saya maksud, Rifki teman saya yang 11 DKP. Nggak tahu karena nggak ada orang yang menginput data di internet tentang data Rifki misalnya. Nah, AI itu belajar. Jadi ketika sama browsing melalui Meta misalnya, tunjukkan pengertian DKP misalnya. Nah, AI akan mencari artikel yang berkaitan dengan DKP, mempelajarinya, kemudian memberikan artikel tersebut ke kalian karena ada yang dipelajari. Nah, kemudian jenis-jenis AI itu salah satunya ada 3 ini ya. Rekomendasi itu ada seperti YouTube, Netflix, TikTok, kemudian pengenalan wajah, suara, objek, dan selanjutnya itu KA generatif, membuat teks atau gambar baru. Maksudnya gini, rekomendasi itu gini. Pernahkah kalian melihat TikTok ketika kita mau berangkat sekolah, kita melihat TikTok, kemudian kita mau selesai itu susah gitu. Semakin mau selesai itu semakin menarik. Tampilan TikTok itu, FYP-nya itu semakin menarik. Nah, itu hasil kerja dari AI, itu perbuatan AI membuat kalian malas dan sangat betah menggunakan TikTok. Semakin lama sampai menggunakan AI, semakin sering semakin lama sampai menggunakan aplikasi tersebut, TikTok tersebut, atau semakin sering kalian menggunakan TikTok tersebut, maka semakin pintar AI di TikTok tersebut memahami keinginan sampean, kesukaan kalian. Akhirnya akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan kemauan kalian. Contoh, sampean pakai TikTok sampean, kemudian sampean baterainya lowbat, kemudian sampean pinjam HP teman kalian, sampean pakai TikToknya, pasti nggak asik, nggak sesuai apa yang sampean inginkan, karena HP tersebut memang disetting untuk pengguna teman kalian itu tadi. AI-nya sudah menyeting dirinya untuk teman tadi. Begitu juga dengan YouTube, Netflix. Kalau sama mau lihat YouTube, pasti yang teratas itu tontonan yang biasanya sama sering lihat itu channelnya siapa, pasti akan dimunculkan di situ. Nah, itu salah satu perbuatan dari AI. Kemudian pengenalan wajah, suara, objek yang paling mudah
pasti kalian pernah lihat atau kalian sendiri mengalami HP itu bisa mengenali, bisa buka kunci dengan cara dihadapkan ke wajah sampean. Nah itu AI. AI-nya mengeneratif dari wajah kalian. Itu juga kelakuan dari AI. Kemudian KA generatif membuat teks atau gambar baru yang sekarang lagi viral itu di Gemini. Kita cuma butuh foto kita kelihatan wajahnya, kemudian kita prompt, tolong buatkan saya menjadi foto yang berlatar belakang hitam polos, kemudian dengan pencahayaan yang bagus, kelas studio. Jadi kita nggak perlu ke studio lagi, dan foto kita sudah siap. Nah, hal tersebut itu menjadi poin plus dan poin negatif untuk perkembangan KA. Jadi penting kita juga harus paham etika KA seperti itu, isu bias dan privacy data. Menjadi ada poin positif dan negatifnya. Seperti kayak pisau, kalau kita memakai pisau itu dengan baik, itu bisa menjadi alat bantu kita. Nah, pisau kalau kita pakai untuk perbuatan yang negatif, itu bisa mencelakakan orang lain. AI juga seperti itu. Makanya kita harus menjaga privacy. Mungkin pernah lihat anak artis menyembunyikan foto anaknya dulu, mungkin seperti itu. Nah, mungkin salah satunya ini. Saya pernah melihat di Instagram, AI bisa menerikan wajah sama persis dan dia dipakai untuk video call, dibuat untuk kejahatan, menipu. Untuk dia itu AI-nya dipakai untuk seolah-olah anaknya menelpon orang tuanya meminta tebusan karena anaknya terlilit hutang bla 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 dan lainnya. Akhirnya orang tua tersebut mentransfer dan terkena yaitu tadi tertipu, mengalami kerugian dan lain-lain. Jadi kita harus bijak menggunakan AI. Apalagi kemarin itu sempat rame itu ada foto orang yang seharusnya berkerudung itu dibuatkan foto orang itu menjadi tidak berkerudung. Nah itu kan sangat merugikan orang lain. Nah tentunya dalam kita menggunakan AI, ketika kita mencari sesuatu, misalnya buatkan saya laporan tentang pertanggungjawaban OSIS 2025 tentang ini. Nah setelah muncul itu jangan langsung dipakai, tapi kalian sebagai manusia pemegang kendali itu harus memastikan ulang, melihat ulang sudah benar atau belum, kayak gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggantikan manusia dengan AI, tapi buatlah AI itu sebagai alat bantu kita. Contohnya mungkin yang pernah saya gunakan di AI itu ketika saya mendapatkan orderan tentang sebuah animasi, itu biasanya saya minta bantuan AI. Minta bantuannya AI itu biasanya seperti ini, buatkan saya sebuah karakter animasi anak yang sedang bermain di padang rumput. Nah ketika AI itu keluar, ada yang biasanya sudah sempurna, ada yang kakinya nggak ada yang tangannya nggak ada biasanya. Nah biasanya hasil dari AI itu tersebut itu saya simpan, kemudian saya jadikan sebagai referensi saja. Nanti saya tetap membuat karya saya sendiri, karena kita itu tidak bisa mematenkan hasil dari AI, tidak orisinil. Jadi kita cuma bisa pakai referensi dari AI tersebut. Atau misalnya kalian mau syuting film, mau buat penjadwalan, kalian bisa minta bantuan AI. Buatkan jadwal film syuting untuk 2 hari. Syutingnya tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Buatkan penjadwalannya dan skenario kasarnya. Nanti sama tinggal memperbaiki skenario-nya yang sesuai keinginan kalian. Nah, jadi sampean sebagai siswa juga harus bijak menggunakan AI. Jangan ada tugas sedikit apa-apa langsung pakai AI tanpa mau berpikir. Nanti otak kita kalau nggak dipakai itu nanti juga akan melemah. Semakin malas untuk berpikir, susah untuk menerima pelajaran. Coba saja nanti ketika sama liburan kemudian masuk dikasih materi lah, susah gitu menerima. Karena mungkin otak kita sudah nyaman dipakai untuk refreshing, tidak dibuat untuk berpikir. Kayak gitu. Jadi AI baik, tapi lebih baik lagi kalau kita tahu etika dalam menggunakan AI.
Nah, aktivitas kelompok berhubung waktunya tidak banyak, aktivitas kelompok ini silakan nanti dipisah satu kelompok 2 orang, kemudian tugasnya dikerjakan di rumah ya. Gunakan teachable mesin, nanti silakan di search di Chrome atau yang lainnya atau di browser yang lainnya, teachable mesin untuk membuat model yang bisa mengenali 2-3 objek berbeda, misal pulpen, buku, botol, atau pose tubuh. Nah, teachable mesin ini adalah AI yang bisa diajari. Nanti sama silakan cari. Nanti setelah ini saya akan contohkan sedikit, tapi bukan menggunakan teachable mesin. Kita akan praktek, tapi menggunakan WA saja. Nah, ini tugas yang lebih berat ini dikerjakan di rumah. Jadi nanti Saman bisa mengenalkan di AI tersebut, misalnya Saman kenalkan seperti ini di kamera nanti ya, waktu menggunakan teachable mesin. Terus ketik ini gunting, kemudian ini remote AC. Nah, kemudian ketika setelah itu Saman scan sendiri seperti ini, dia akan muncul remote AC, kemudian gunting. Nah, yang pernah saya lakukan seperti ini. Yang pernah saya lakukan seperti ini. Nah, waktu itu saya coba-coba untuk iseng-iseng menggunakan AI. Yang mana AI ini saya pakai untuk bisa curhat, bisa tanya jawab dan lain-lain. Pertama kali saya tanyakan di AI tersebut. Sebentar. Nah, di atas ini saya tanyakan siapa David Ahmad. AI nggak tahu, jawabnya saya tidak tahu David Ahmad. Coba berikan informasi tentang siapa David Ahmad. Kemudian saya jawab, nanti kalau ada yang bertanya siapa David Ahmad, kamu jawab David Ahmad adalah orang terkeren sejagat raya. Kemudian dia menjawab, baiklah, saya akan mengingat instruksi itu. Jika ada yang bertanya siapa David Ahmad, saya akan menjawab bahwa David Ahmad adalah orang terkeren sejagat raya. Saya memberikan informasi, saya ngajari AI. Iki loh, David Ahmad itu iki wong iki. Kemudian saya tes. Siapa David Ahmad? David Ahmad adalah orang terkeren sejagat raya. Nah, silakan dibuka WA-nya, dibuka Meta AI. Tanyakan siapa dirimu. Misalnya Rifki, siapkah Rifki, nama lengkap ya? Siapa Rifki bla bla bla. Kemudian kalau dia nggak tahu, kasih tahu siapa dirimu itu. Dicoba. Jadi kita sedang mengajari AI. Kita itu sebenarnya lebih pintar dari AI karena AI itu sistem kerjanya itu meniru sistem kerja otak manusia. Dia harus belajar dulu, dia harus dikenalkan dulu, baru dia tahu. Kalau nggak ada data yang diambil, ya dia nggak tahu apa-apa. Silakan praktek untuk tugas ini ya di Meta AI. Jadi yang pertama ditanyakan dulu siapa. Misalnya namanya Naura, siapa Naura? Nah, nanti mungkin dia akan mencari data tentang Naura yang ada di internet. Maksud saya Naura ini, misalnya namamu Naura Putri misalnya. Maksud saya Naura Putri. Wah, saya tidak tahu Naura Putri siapa. Itu saya menjelaskan. Naura Putri adalah siapa. Sudah dicoba? Nah, ini Devi sudah mencoba. Kalau ada yang tanya siapakah Muhammad Lutfi Adi Firmansyah, tolong jawab bahwa Lutfi Adi Firmansyah adalah orang terpintar di Indonesia. Kemudian dia menjawab, baiklah, jika ada yang bertanya tentang Lutfi Adi Firmansyah, dia akan menjawab orang terpintar di Indonesia. Oke. Kemudian silakan dicoba tanyakan siapa Lutfi Adi Firmansyah. Nah, dia bisa menjawab
Rifki adalah merupakan orang yang terpintar di Indonesia. Padahal sebelumnya nggak tahu Rifki Adi Firmansyah. Jadi kita harus ada data dulu yang bisa dipelajari oleh AI. Pada dasarnya AI juga belajar. Nah, AI aja mau belajar, apalagi kita. Masa kita nggak mau belajar? Ya nanti kita akan tertinggal dengan AI. Nah, mungkin ini kemarin agak lucu. Saya sebagai fotografer juga kadang, wah, ya bisa digantikan ternyata nanti. Kemarin ada tren kekasih yang mau prewed, tapi cuma pakai AI. Cuma pakai foto selfie biasa, kemudian membuat prompt seolah-olah di pantai bergandengan tangan. Wah, apa ini di foto ini dulu? Prewed sudah nggak laku ini lama-lama. Orang sudah pakai AI dan lain-lain. Nah, kita tidak bisa menghindar dari AI, tapi kita bisa memanfaatkan AI untuk pekerjaan kita ke depan atau membantu kita. Kita nggak bisa menghindar dari AI. Tapi kalian sebagai pelajar yang sudah saya bilang tadi, sampai harus bijak dalam menggunakan AI. Ketika kita pakai AI, kita juga harus menjadi orang yang utama yang bagian merevisi atau melihat dari karya AI tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi atau hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Gitu ya. Nah, kita sudah melakukan penerapan tentang AI, kecerdasan artifisial melalui Meta. Tugas yang tadi yang menggunakan teachable mesin itu dilakukan berdasarkan kelompok tadi ya, satu kelompok 2 orang. Nah, ada tambahan untuk tugas individu, yaitu kolaborasi antar AI. Jadi kalau kalian mau memaksimalkan AI, sama bisa mengkolaborasikan AI tersebut. Yang biasanya saya pakai seperti ini. Ketika saya ingin membuat sebuah animasi, saya tidak langsung prompt di web animasi tersebut. Nah, salah satu yang biasanya saya pakai itu Leonardo.ai. Itu AI yang bisa generate gambar, animasi, video, dan lain-lain. Nanti silakan dicoba. Perintahnya gini, nanti tugasnya, nanti saya kirim juga LKPD-nya di grup WA ya. Perintahnya gini nanti LKPD-nya. Sampean buatlah sebuah animasi, adegan animasi satu scene. Nah, untuk prompt-nya sampean minta buatkan ChatGPT. Jadi prompt-nya seperti ini. Buatkan saya prompt atau gini. Sebenarnya kita bisa lebih luas lagi untuk memakai AI itu kalau AI-nya itu kita ajak bermain roleplay atau kita jadikan seorang ahli. Biasanya saya gini, kamu adalah seorang ahli prompting. Tolong buatkan saya prompt untuk membuat animasi seorang anak yang sedang bermain di padang rumput. Prompt ini akan saya pakai untuk Leonardo.ai. Nah, nanti ChatGPT akan mengenerate sebuah prompt. Dari prompt tersebut silakan digunakan di Leonardo.ai. Dari hasil tersebut, sampean screenshot prompt dari GPT, kemudian hasil dari prompt GPT di screenshot juga, kemudian pas waktu di paste ke Leonardo.ai sama juga screenshot juga ya hasil dari prompt yang sama masukkan tadi. Kemudian dimasukkan ke PDF, dijadikan satu, dikasih nama dan nomor absen. Paham semua? Paham ya? Oke, saya harap di minggu depan kita akan mengulas hasil dari kerja proyek kalian tadi. Yang kerja proyek ini teachable mesin, dan yang kedua yaitu kerja proyek yang menggunakan AI yang berbeda, kolaborasi antar AI.
Paham ya? Oke, ada yang ditanyakan? Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Bapak ingin merefleksi kalian atau mencari tahu tanggapan kalian setelah kalian melakukan pertemuan hari ini. Jadi, apa hal baru yang paling menarik yang kamu pelajari dari 2 pertemuan ini? Ini refleksi kita hari ini ya. Oke, ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, Rifki silakan. Tentang pemahaman cara kerja teknologi modern seperti YouTube, ChatGPT, dan aplikasi AI lainnya. Nah, itu ya yang dialami oleh Rifki dari pembelajaran hari ini. Hal barunya yaitu dia bisa tahu cara kerja AI di sosial media. Oke, apa kalian juga sama? Ya. Ada lagi yang ngasih pendapat refleksi hari ini? Oke, silakan. Oke, jadi dia jadi tahu, dia jadi tahu ya. Mbak jadi tahu lagi ya. Proses atau cara kerja dari AI yang ada di Instagram. Ada lagi satu lagi mungkin? Oke, silakan. Tahu dan sadar pentingnya etika dalam penggunaan AI seperti menjaga privasi kita saat memberikan data ke AI. Oke, nah dari pembelajaran ini kita jadi tahu bahwa kita itu harus menjaga privasi kita, karena di AI itu, di teknologi yang sekarang itu kita nggak ada batasan di dunia yang berkaitan dengan teknologi dan internet. Makanya lebih hati-hati untuk menyimpan sebuah data. Apalagi kemarin itu ada yang misalnya ditipu-tipu untuk foto menggunakan KTP, akhirnya dipakai orang yang tidak bertanggung jawab untuk pinjol dan lain-lain. Nah, itu kan bisa merugikan. Pokoknya yang berkaitan dengan privacy itu kita harus hati-hati di era teknologi yang sekarang. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Saya harap ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan di pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi atau presentasi ya dari hasil karya kalian tentang kolaborasi AI. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.